saat sahun fawailun, celaka sing wong ketoke salat tapi nggak ada kehadiran Tuhan, nggak menuju kepada Tuhan karena Tuhannya tidak dikenali. Saat nggak dikenali yang ada ya material. Keberadaan adanya yang hak sah dan wewenang itu sebagai wujud anugerah Allah, bahwa kepastian adanya hamba yang dipilih sebagai yang hak sah dan wewenang, maka itu ada sholat karena memang ada hamba yang hak sah serta wewenang. Itu wujud anugerah sehingga hidup manusia tidak liar, sehingga hidup manusia supaya tidak goncang, berada di dalam kepastian, supaya tidak dalam judek dan panik karena tahu orientasi hidup dan kehidupan, tahu orientasi kehidupan yang lahir ini adalah menjalankan kehidupan yang batin. Batinnya rusak, kehidupan berdunia juga sesungguhnya rusak. Tatanan dibuat kayak apapun kalau tidak mengenal hakikat keberadaan dia, maka ya akan berat kita menjalani hidup ini. Kemudian sholat itu supaya kehidupan manusia dalam kepastian, tidak diliputi keraguan-raguan dan prasangka, serta tidak ambigu. Benar itu pasti, tahu kepastiannya. Dan supaya hidup di dunia ini tidak sia-sia dan dapat disebut ikhlas. Ikhlas itu apa yang kita lakukan sungguh-sungguh tapi nggak ngaku. Saat kita sadar ada kehadiran Tuhan nggak berani ngaku, tapi hanya jika kenal. Dan supaya kita sholat itu kan khusyuk, makanya di dalam surat Al-Imran 164 kan sangat jelas, laqad manallahu alal mu'min idh ba'atsa fihim rasul. Sungguh dengan sebenarnya laqad manallah, seseorang berada di dalam anugerah yang luar biasa hebat, sehingga disebut mukmin karena ada butiran iman yang menjadikan seseorang bersaksi atas menghadirnya diri Tuhan yang punya nama Allah, dan bersaksi keberadaan Rasul pembawa risalah sebagai Nur Muhammad, cahaya terpujinya diri Tuhan. Hanya jika di antara mereka hadir di antara mereka sendiri fihim, keberadaan Rasul itu adalah anugerah, wujud anugerah, sehingga hidup itu terbimbing dan terarah min anfusihim. Keberadaannya kebenaran itu di kalangan mereka sendiri yang akan yatlu, yang membacakan ayat-ayat. Biar keadaan saat ini, situasi saat ini dikaitkan dengan kauliyah dan kauniyah. Wa yuzakihim, keberadaannya membersihkan, mensucikan. Wa yu'limul kitab, dan memberi kesadaran, pencerahan, pemahaman sebagai pedoman. Wal hikmah, bahwa kehidupan ini bukan masalah jasad, tapi kehidupan ini adalah masalah jati diri. Dan sebelum ketemu dengan yang hak sah dan wewenang, yang hak sah dan wewenang ini keberadaannya membacakan ayat-ayat dalam perkembangannya dari generasi ke generasi dan seterusnya, dan mensucikan, membersihkan, memahamkan, menyadarkan, mencerahkan. Itulah dibukanya hikmah. Maka sebelum ketemunya hak wewenang dan sah, wakanu, maka kehidupan itu lafi dolali mubin, nyata benar-benar di dalam gelap, nyata hanya benar-benar di dalam prasangka, nyata hanya berada di dalam kira-kira, nyata beragamanya adalah agama tafsir, nyata agamanya hanya budaya, nyata beragamanya hanya wawasan dan wacana, bukan di dalam ilmu. Wa malaum,
wa malau bi ilm. Sungguh seseorang tidak mengikut apapun jika tanpa ilmu, kecuali hanya prasangka. Maka perintahnya kan tegakkan sholat, zikir intinya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wong-wong kang iman, rukuklah, sujudlah dan menghamba kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Waf'alul khair, dan laksanakan perbuatan kebaikan, kesalehan, kemaslahatan. La'alakum tuflihun, maka kamu akan tercerahkan, kamu akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kamu cerdas tanpa kamu sadari saat kita mampu mengendalikan diri. Jadi keberuntungan itu tercerahkan, tersolusikan masalah-masalah yang kita hadapi. Maka rukuklah, ini kalimatnya maka rukuklah, apa semata-mata sholat? Enggak. Maka rukuklah, maka komunikasilah, jalankan perintah. Ini kan judulnya perintah kan, berarti kita komunikasi, berarti karena menjalankan perintah Allah. Allah nggak ngejawantah, kita menjalankan perintah guru. Maka komunikasi, nggak tahu bertanya, musyawarohan, ilik-inilean. Rukuklah saling membantu, saling menolong. Rukuklah saling memiliki kepedulian. Rukuklah menyingkirkan penyakit-penyakit arogan, penyakit-penyakit sombong. Rukuklah jauhkan dari penyakit-penyakit suka berprasangka kepada sesama, kepada teman, kepada saudara. Rukuklah jangan suka menyacat, jangan suka mengolok, jangan suka membuli, jangan suka memfitnah. Rukuklah support, dorong yang lain supaya maju dan berkembang, jangan iri dan dengki atas perkembangan orang lain. Dan sujudlah kamu, sadar sebagai hamba, sadar apapun yang kamu lakukan, yang kita lakukan itu untuk menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sadar apa yang kita lakukan itu sujud kepada Allah, menjalankan perintah fasjudu ila Adam. Saat para malaikat diperintah Allah untuk sujud kepada Adam, maka mereka semuanya bersujud. Artinya apa? Belajarnya, berkaryanya, berkehidupannya, bersosialnya, bagusi lingkungannya, berbangsa bernegaranya. Itu karena sadar sebagai hamba, berproses kembali kepada Allah. Itulah makna sujud yang sebenarnya. Karena sebenarnya menjalankan perintah Allah, sehingga aktivitasnya menghamba kepada Allah, maka akan tercerahkan, tercerdaskan, terpintarkan, tercerdaskan. Karena begini, saat kita tidak membangun kesadaran diri yang berada di dalam jiwa, maka orientasi hanya yang material, yang jasad, maka mustahil kita akan amanah apapun, baik yang lahir dalam tata kelola kehidupan sosial ataupun yang batin, amanah supaya dapat menyatakan selamat, mengembalikan unsur kejadian manusia, ruh dari Allah untuk dapat kembali kepada Allah. Mustahil dapat amanah ini dijalankan. Amanah secara jasad lahir, membangun maslahah, membangun kebaikan, membangun kebersamaan, kekeluargaan, budidaya, pemberdayaan, atau dengan kata lain
amanah memakmurkan buminya. Amanah melakukan tata kelola kehidupan. Amanah. Jadi pejabat yang amanah. Sebenarnya amanah itu ada dua sisi krusial. Satu, amanah yang bersifat kehidupan di dunia ini. Intinya apa? Melakukan budidaya pemberdayaan, atau dengan kata lain, amanah di dunia itu intinya tidak berpecah belah, perilaku-perilakunya untuk membangun kebersamaan, kemaslahatan. Itu amanah. Mendorong, mensupport tadi yang diungkap tadi, itulah orang-orang amanah. Tapi kalau wewani piro, itu sebenarnya sudah indikasi nggak amanah. Saat kamu menjadi pejabat, kemudian normalnya untuk setelah dihitung administrasinya, transportasi sekian, akomodasi sekian, bla bla, serakah, nambah ini, nambah itu, njaluk bagian dan seterusnya, hanya karena aku wis nanda tangani, aku wis gawe izin, ya aku ya kudu entuk. Maka ini sesungguhnya sudah keluar dari jalur amanah. Itu yang lahir. Kemudian yang batin, kehidupan yang kita jalani karena berada di dalam perintah, itu amanah. Di dalam perintah karena mengenal keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah, setelah ditunjukkan dari yang hak wenang dan sah, diberi ilmu untuk mengenal keberadaan Tuhan, maka akan menjadi amanah. Artinya kemungkinan akan bisa amanah, karena orang yang punya ilmu juga belum tentu dijamin keamanahannya, gitu. Belum tentu. Tapi paling tidak ini ada kemungkinan untuk bisa berbuat amanah. Tahu orientasi hidup dan kehidupan, tahu orientasi tujuan kita berdunia untuk apa. Dunya ki mung alat, dunya ki mung wadah, dunya ki dilakukan sungguh-sungguh tapi diposisikan sebagai alat. Karena yang pokok, yang inti adalah diri yang berada di dalam itu, supaya dapat kita bawa kembali kepada Allah dengan berdunia ini. Maka itu akan amanah. Nafahtu min ruh, ruh itu dari Allah. Ruh itu nggak akan kembali jika kehidupan dunia kita itu salah orientasi, akhlaknya rusak, orientasinya hilang, orientasinya kosong, orientasinya material. Saat tentang diri tidak dikenali, maka orientasi seseorang akan orientasi jasad. Maka keadilan dan kemakmuran serta ketentraman muskil terwujud, bahkan kemerdekaan itu terwujud. Karena kan nggak tahu yang dimerdekakan itu apa. Kalau orientasinya jasad, berarti kemerdekaan itu identik dengan semaunya sendiri. Berpikir, berbicara, berbuat sebebas-bebasnya. Itu dikatakan merdeka. Nah, ini kan yang salah kaprah, karena tidak mengetahui kehidupan yang batin, tidak mengenal di dalam batin itu ada inti kehidupan, tidak dikenali, maka akhirnya kemerdekaan itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi nafsunya. Padahal justru itu adalah penjajahan yang terbesar. Dijajah oleh dirinya sendiri, dijajah oleh nafsunya, dijajah keinginannya, akhirnya dijajah jabatan, dijajah keuangan, dijajah kekuasaan. Maka hidupnya panik, hidupnya tidak bahagia, hidupnya serakah, angah-angah, hidupnya untuk pamer, hidupnya untuk riak, hidupnya untuk ujub, sehingga pertemuan dengan Tuhan hanya akan menjadi angan-angan kosong. Keadaan surgawi muskil dapat diwujudkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu kemudian ya kita membangun, jadi ada membangun kesadaran ya untuk menjadi orang yang tercerahkan, membangun kesadaran, mulai dari pemahaman untuk memberi kesadaran sampai tercerahkan. Dunia itu memang proses, kehidupan itu belajar, kita itu belajar. Media untuk menjadi dewasa dalam ridho dan maghfirahnya Allah, dalam fadl dan rahmatnya Allah, itu yang selalu kita mohon toh di semua kehidupan itu, bahwa ini semua adalah belajar. Bagaimana untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik, dan bagaimana tidak menjadi orang-orang yang fasik. Itu yang mendasari kehidupan kita untuk pinter syukur. Ini semua banyak mengatakan kan, wongnya pinter syukur. Kalau di kita kan Bapak detailkan toh, bersyukur itu kan wong pinter syukur terhadap apa yang dimiliki, sehingga tidak angah-angah untuk fokus kepada apa yang dimiliki orang lain, dan sadar saat kita dalam proses pemberdayaan, sadar diri kita dalam proses pembelajaran, dan sadar kita itu dalam proses untuk belajar. Jadi berlatih mengendalikan diri, berlatih sabar, berlatih tawakal. Syukur itu kan sering saya sampaikan, untuk berlatih menjadi orang yang syukur itu karakternya terbuka, lapang dada, komunikatif, bisa mengendalikan diri dari keinginan-keinginan nafsu, jadi mengetahui kebutuhan. Orang munafik itu di depan iya siap berjuang, namun di belakang mematahkan orang-orang yang berjuang. Orang munafik itu yang dikejar kesenangan, hanya mengetahui keinginan, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tidak mengenal kebutuhan. Jumbuh antara keinginan dan kebutuhan, itu orang-orang yang munafik. Ya, kita kan tidak ingin menjadi orang-orang seperti ini. Kita menjadi hamba yang berbuat dan perkataannya jujur. Menjadi orang yang supporting, menjadi orang yang mendukung dan mensupport, terwujudnya harmonis, terwujudnya habit belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita semua ke dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya ya. Dan ayo kita bangun kesadaran bahwa kita ini belajar. Saya juga belajar, kita juga berproses. Wong tamat iki nek mati, tamat iki nek dipendem, itu tamat. Selama di dunia ini semuanya belajar. Kemudian dalam proses lahir sampai kematian ini ada tahapan, masa kecil, masa sekolah, itu semuanya adalah belajar. Setelah masa sekolah menjadi ustadz, menjadi petani, menjadi pedagang, itu semuanya ambah-ambahan. Itu bukan status. Orang yang mengagung-agungkan keturunan itu cenderung malas, mung pamer dulure. Aku duwe dulur ngene, mbahku mbiyen sekti, mbahku mbiyen, biasanya malah pemalas.